Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun takrirud du'a, bab tentang mengulang-ulang doa. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha terkait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah terkena sihir lalu berdoa sampai berulang-ulang kali, karena tidak langsung sekali berdoa beliau kemudian sembuh dari pengaruh sihirnya. Selevel Nabi saja sampai berulang-ulang doanya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubba, pernah terkena sihir. Hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu qad sana'a syai'a wa ma sana'ahu, hingga beliau selalu berkhayal, merasa pernah melakukan sesuatu tapi sebetulnya belum pernah dilakukan. Kata Imam Ibnu Katsir ya dalam kitab tafsir tentang tafsir surat Al-Falaq, ini adalah jenis sihir yang paling berat. Jadi merasa sudah sholat padahal belum, tahu-tahu ditegur sama yang lain, merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum. Jadi tepukur rasaan linglung. Wa annahu da'a rabbahu, dan sungguh beliau berdoa kepada Rabb-Nya. Fada'a wada'a, beliau berdoa lagi ya, sampai 3 kali disebutkan di riwayat. Meski wallahu a'lam apakah 3 kali ini memang pas 3 kali atau hanya gambaran dari berulang-ulang kali. Saking berulang-ulang digambarkannya sampai 3 kali. Hanya yang jelas Nabi SAW berdoa untuk menghilangkan pengaruh sihir itu berulang-ulang, tidak cukup 1 kali. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda kepada Aisyah, asy'arti annallaha aftani fi mastaftaituhu fi, apakah kamu tahu ya, menyadari, maksudnya tahu, bahwasanya Allah sudah memberikan fatwa kepadaku dalam hal yang aku minta fatwa kepadanya dalam hal tersebut. Kata Imam An-Nawawi, jadi ini tahapannya doa dulu. Udah doa baru minta ilmunya. Ini caranya bagaimana? Dan ini yang sering jadi penjelasan bahwa tawakal boleh dengan berobat. Dan berobat boleh harus tetap dengan tawakal. Kalau Imam An-Nawawi menjelaskannya,
Jadi pada awalnya Nabi berdoa saja. Sesudah selang beberapa hari masih saja belum sembuh dari pengaruh sihirnya, dan Nabi khawatir, kan ini sihir yang parah ya, masa merasa sudah sholat padahal belum sholat, kan bahaya gitu. Jadi bahayanya ke agama. Maka Nabi kemudian minta fatwa, minta ilmunya ke Allah, ini apa sebabnya dan harus bagaimana. Nah, ini diantara ikhtiar menghilangkan penyakit yang dalam konteks hari ini sama dengan berobat. Jadi nalika gering teh nu mimiti inget teh lain dokter, tapi Allah, orang gering teh langsung inget ke dokter, inget ke obat. Dan berdoa berulang kali itu menunjukkan bahwa selama proses meminta ilmu tetap berdoa tetap ada. Jadi tidak perlu dipertentangkan apakah tawakal itu tidak perlu usaha atau harus usaha ya. Tawakal mah sikap pasrah kita, menyerahkan, mewakilkan, kan tawakal. Terang beres lah gitu. Sehingga orang beli sesuatu, sepeda motor misalkan, atau mau pasang internet, kan tahu beres, tawakal. Nah perlu kita, ini kabelnya bener yang ini gitunya, kuas ngarti we gitu. Ini modemnya bener, ini produk dari mana gitu. Saya tuh tanya ke tukang masang internetnya gitu. Pan beren kesel, bapak cuma cerewet-cerewet sok urus ke bapak gitu. Tawakal itu mempercayakan, tapi tidak berarti kemudian hanya diam saja. Meski ada hadis-hadis yang menganjurkan tawakal dalam berobat itu sebaiknya yang terbaik ya, tawakal dalam sakit itu tanpa berobat. Nah, maka bagaimana mengompromikannya dengan hadis ini? Jika penyakit itu tidak membahayakan agama, maka sebaiknya tidak berobat. Kalau membahayakan agama, maka sebaiknya berobat. Gitu mah riotnya panas tiris lah bisa kena ke masjid, tawakal. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah balik bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjelaskan, ja'ani rajulani, datang kepadaku dua laki-laki. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si, yang pertama seseorang datang ketika atau pas di kepalaku, duduk di samping kepalaku. Wal akharu inda rijlayya, dan yang satunya lagi duduk di kakiku, di samping kakiku. Dua laki-laki ini malaikat Jibril Mikail. Faqala ahaduhuma li shaibi, lalu salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya. Ini bisa ketika mimpi atau ketika tidak mimpi. Ma waja'ur rajul, apa nih penyakit orang ini? Qala, kata malaikat satunya lagi, walau alam, ini yang nanya Jibril atau Mikail, yang jawab Jibril atau Mikail, pokoknya salah satunya. Matbub, dia terkena sihir. Man tabbahu, kata malaikat yang bertanya tadi, siapa yang menyihir beliau? Kata malaikat yang menjawab, Labid bin al-A'sam, si Labid bin al-A'sam. Qala fa bimadza, lewat apa? Fi mustin, pakai sisir, wa musyatatin, rambut-rambut yang tersisa disisir, wa juffi tol'ah, dan
bungkus pelepah kurma. Tayyib abdi teu apal, can pernah panggih tangkal kurma lagi. Pelepahan aku mah Pak Haji lah langsung apal. Qala fa aina huwa, kata malaikat yang nanya di mana? Qala fi Dzarwan, di Dzarwan. Wa Dzarwan bi'run fi Bani Zuraik, dan Dzarwan itu sumur yang ada di Bani Zuraik, dan si Labid ini orang Bani Zuraik, orang Yahudi. Jadi sumurnya bukan sumur Nabi, lain toren Nabi. Toren manehna ngan pakai ilmu sihir khusus ya, dimasukkan ke sana nepi ka Nabi. Saya nggak dapat penjelasan apakah air sumur Bani Zuraik ini sampai ke Nabi atau tidak, karena Nabi mah sumurnya sumur budoah ya, yang ada di hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Beda sumur, beda mata air. Qalat, kata Aisyah, fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a ila Aisyah. Nabi kemudian mendatangi sumur itu, kemudian udah datang melihat, Nabi pulang lagi ke rumah Aisyah. Faqala, kata Nabi, wallahi demi Allah, pastinya la ka'anna itu seolah-olah tasbih ba'id kan, ka'anna seolah-olah nu jauh, henteu padahal mah gitu. Kalau ka seperti mirip pisan, ai ka'anna mah sigana jauh gitu. Seolah-olah ma'ahan qa'atul hanna, airnya itu campuran hanna. Hanna itu celak yang berwarna merah. Walaka'anna nakhlaha ru'usus syayatin, dan sungguh seolah-olah pohon-pohon kurmanya seperti kepala-kepala setan. Ini siga syajaratuz zakum. Syajaratuz zakum di akhirat itu ranting-rantingnya seperti kepala setan. Jadi aya di internet malah. Jadi zakum itu memang ranting-rantingnya menyerupai wajah-wajah yang seram. Kalau ka'anna jadi tidak seperti itu sebenarnya, cuma karena Nabi ya sedang terkena sihir, jadi linglung melihatnya seperti itu. Airnya enggak merah tentunya, biasa we. Lagu cai beureuh mah cai getih. Qalat fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruha 'anil bir. Fa qultu ya Rasulullah fa halla akhrajtahu? Rasul, kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Mengeluarkan itu sisir anu dijadikan jampe-jampe sihirna. Ama ana faqad syafani Allah, adapun aku sudah disembuhkan oleh Allah. Wa karihtu an uthira 'alan nasi syarran, dan aku takut menyisakan keburukan untuk orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan kemudian Nabi menyuruh agar sumur itu ditutup, diuruk, karena berbahaya. Maksudnya kalau dikeluarkan nanti itu sisir, hasil sihirnya bisa membahayakan orang lain. Nah, ini yang ditegaskan ya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan tafsir surat Al-Falaq, bahwa Nabi SAW terkena sihir itu hadisnya sahih pisan, muttafaq alaih. Kalau hadis sahih mustahil bohong. Jadi jangan kemudian menyaksikan
Masa Nabi SAW terkena sihir? Tidak boleh. Ya. Hadis sahih muttafaq alaih itu hampir sederajat dengan Quran kebenarannya. Nabi sendiri yang menyatakannya, Aisyah sendiri yang menceritakannya, dan itu benar-benar terjadi. Kalau memang ini doib atau sarua jeung Aisyah teh ngawadul. Sarua jeung Nabi teh ngawadul, masa Nabi pembohong? Naudzubillah min dzalik. Jadi betul-betul ini itu ada dan terjadi. Justru ini jadi dalil bahwa selevel Nabi SAW pun itu ada peluang terkena sihir. Dan sihir itu memang ada. Makanya diharamkan dina Al-Quran juga karena memang sihir itu ada. Dan orang yang mempraktikkan sihir itu statusnya kafir. Karena dia pasti wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasas sihar. Ya. Karena orang yang sudah mempraktikkan sihir, dia pasti jadi hamba setan, menyembah setan. Jadi kalau ada di surat Yasin, ya, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Siapa penyembah setan? Itu adalah tukang-tukang sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu setan karena mengajarkan sihir. Tuh, jadi kenapa sihir sampai kafir? Karena memang dia pasti mengikuti setan. Dan di sana disebutkan Nabi Sulaiman, soalnya orang Yahudi, ya, di Al-Quran disebutkan orang Yahudi itu yang menyebarkan sihir di tanah Syam, masuk ke Palestina, ke Eropa dan semuanya. Ya. Sihir yang diajarkan Yahudi itu mujarab karena memang langsung dari setan, ya, berhubungan dengan setan. Dengan ritual-ritual khusus sampai kemudian nyambung dengan setan. Di surat An-Nisa juga disebutkan, ya, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang Yahudi itu ongko diberi kitab tapi malah beriman kepada sihir dan togut, dan mengatakan kepada orang kafir, kepada orang-orang Arab di Madinah anu kafir, orang munafik, ini jalan hidup yang lebih baik daripada yang diajarkan kepada orang-orang beriman. Wah, cenah mending ieu pasti sihir mah hebat. Ya. Film nupang hadena nupang larisna film sihir. Buku nupang larisna sesudah Al-Quran buku sihir, si Harry Potter. Jadi sekali lagi ya, sihir itu ada. Dan sihir itu dalam hadis-hadis kitab-kitab yang membahasnya yang pernah saya baca itu memang lewat jampi-jampi. Jampi-jampi lewat barang-barang khusus, ya. Saya masih ingat ya dulu ketika dosen saya yang dosen bahasa Sunda mengajarkan budaya Sunda, pertemuan ke-12 seingat saya itu dia mengajarkan jampi-jampi nu aya di Sunda. Jampe lamun panon poe meletek, jampe kalau matahari terbenam. Kemudian jampe lamun urang aya di wetan, di kulon, gitu. Nah ini khasiatnya, gitu. Saya tanya langsung, "Ai Bapak percaya henteu?" Dia jawabnya, "Polos, saya orang Muhammadiyah, harusnya nggak percaya. Tapi dan memang ada." Gitu. Saya tanya, "Bapak percaya henteu?" Ya saya terpaksa percaya. Ya.
Maksud saya percaya teh Bapak yakin yang ngamalkeun gitu. Dan memang ada gitu ya. Ritual-ritual yang bisa mendatangkan kekuatan gaib itu memang ada dan haram gitu. Disedak-sedak teh gitu yang ngajawab teh. Saya orang Muhammadiyah harusnya saya enggak percaya. Ada abdi mah percaya itu kan mau diamalkan gitu. Karena ya kudu dibaca. Mau amal dibaca, naon dibaca mah teu sarua urang jeung ngamalkeun. Dan itu ya, jadi sihir itu ada, berdampak buruk dan bisa kena kepada orang yang soleh. Nah, ada yang disebut nusroh. Nusroh itu mencabut pengaruh sihir, tapi dengan praktik sihir lagi. Gitu. Ya, siga film Harry Potter lah, sihir dibalas ku sihir. Nah gitu. Sihir putih istilah nate jeung sihir hitam. Sihir putih mata nusroh, tapi sarua sihir putih ge haram. Ketika Nabi ditanya tentang nusroh, dan ada ya, di zaman Nabi sudah ada nusroh. Si Harry Potter itu saya zaman Nabi teh. Kemudian kata Nabi, hiya min amali syaiton, ya itu termasuk dari setan juga. Kemudian bagaimana atuh cara menghilangkan pengaruh sihir? Jadi hikmahnya Nabi terkena sihir itu agar umatnya tahu bagaimana caranya. Jadi sunnah gitu. Caranya menghilangkan pengaruh sihir. Yang pertama berdoa. Yang kedua mencari penyebab, kira-kira apa nih? Saha nu ngajampena, saha nu nyantetna, apa barang yang dia santetnya. Di Jawa mah kan terkenalnya dukun santet. Nah, datangan we kontrol paehan. Hukumannya kan hukuman mati. Zaman Umar tuh ada riwayatnya, Umar menghukum mati 3 tukang sihir. Lalu kenapa ini Labid bin Al-Asam? Saya nggak dapat keterangannya apakah dihukum mati atau tidak. Kalaupun tidak dihukum mati, ya kan ini orang Yahudi. Ya. Ada di wilayah Yahudi, kudu main perang kan. Hukumnya hukum Yahudi, ada di kekuasaan orang lain. Gitu. Jadi di zaman Umar mah 3 orang Yahudi itu yang tukang sihir dan menyebabkan bahaya itu dihukum mati 3-3-nya. Jadi Ki Joko Bodo itu dulunya kafir, ayeuna mah geus tobat. Geus tobat jadi tidak termasuk orang kafir. Yang kedua, nah itu dicari siapa dukun santetnya, apa barang yang dia santetnya, kemudian dihancurkan. Dukun santetnya dihukum, ya hukumannya hukuman mati. Kalau dalam hukum Islam tentunya hukuman mati itu sesudah istitabah. Istitabah itu diminta tobat dulu. Tobat mual hukum mati. Bahaya tuh. Dukun santet, tukang sihir. Kalau kemudian teka panggih dukun santetnya dan barang-barang santetnya jaya langkungnya teka panggih, barang-barang teka panggih, bagaimana? Ya berarti cukup dengan doa saja. Dari kitab-kitab syarah hadis yang saya telusuri, saya tidak menemukan Nabi teh ngadoana kumaha lafadznya. Cuma kata Imam An-Nawawi intinya memohon kepada Allah untuk dihilangkan dari kejahatan dunia, yaitu yang hadis-hadis yang umum wa'udzubika min syarri fitnatid dunya, ya, wa'udzubika min syarri fitnatid masihid dajjal, ya, min fitnatil mahya wal mamat, bukan fitnah ujian hidup mati juga dari al-masihid dajjal. Itu diantaranya. Makanya di sini Imam Bukhari menuliskannya sesudah bab yang kemarin, berlindung dari fitnah dunia. Wa'udzubika, doa lengkapnya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni
wa a'udzubika an nuradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, sifat penakut, dikembalikan pada umur yang paling rendah, maksudnya pikun, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa kubur. Nah, sihir itu kan bagian dari fitnah dunia, selain harta, tahta, wanita, dan kuota. Udah kayak nama fitnah na kuota, boga kuota geus hanteng. Mabar poho kana sagala. Tapi kalau kita merujuk hadis-hadis tentang surat Al-Falaq, ya. Nah, di sana jelas. Jadi Nabi SAW sesudah terkena ini kemudian merutinkan membaca muawwidzat. Muawwidzat itu Qul Falaq bin Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Merutinkan membaca al-muawwidzat pagi dan petang 3 kali. Sebelum tidur 3 kali. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu, ya. Tong dibaca nu eta wungkul, ya, wa min masarrin nafatsati fil uqad, eta semua dari kulhunya, ya. Karena Nabi membacanya begitu dan Nabi sendiri yang menyebutkannya al-muawwidzat. Termasuk di setiap beres sholat, sekali-sekali beres sholat, ya. Jadi kalau kita mau zikir dan di buku diniyah yang kita konsep ulang itu ada, ya, dari sejak TK sudah diajarkan bahwa wirid itu sesudah tahlil lain terus balik sholat sunat baca dulu muawwidzat Qul Falaq bin Nas, ya. Termasuk tadi sebelum tidur 3 kali pagi dan petang. Pagi bisa beres duha, ya, atau beres subuh nggak apa-apa, atau kalau petang beres asar, beres maghrib, itu bisa dibaca. Jadi kalau tanya bacaan khususnya apa, kami belum menemukan, ya, tapi kembali dengan doa-doa yang umum atau baca ayat-ayat Al-Quran yang tadi. Kalau kemudian kebetulan kita menghadapi orang yang terkena ruqyah, terkena sihir, bagaimana minta diobati sama kita? Ya diruqyah saja. Nabi kan mencontohkannya meruqyah sepanjang belum di tracingnya. Ya saya kira-kira nu nyantetna sa anu nyeri hati ka dieu. Nah kan di buletin Taubah ada yang nanya, ya. Jadi tiba-tiba perempuan itu padahal beberapa hari lagi pernikahan, kartu undangan geus dijieun, kabur jeung lalaki lain. Gitu. Apakah Ustaz itu mungkin terkena sihir? Sangat mungkin. Kan sihir di Al-Quran yang disebutkan yufarriquna bi bainal mar'i wa zaujih, ya. Yang meretakkan hubungan istri tiba-tiba kageloan ku lalaki lain. Mau dibilang dari atau suami tiba-tiba, ya, selingkuh dengan perempuan lain, itu sangat mungkin, ya. Pelet orang itu bagian dari sihir, sangat mungkin. Maka ketika itu terjadi, sok saya telusuri lalaki udah lelaki itu. Kalau memang dia kabur tehnya betul-betul terpaksa dan baru bisa kabur saat itu, itu bogoh, tamalin sihir. Tapi kalau memang karena sihir, tanya lelaki itu make sihir tahun terdesak gitu. Maka wayahna, ya, apa itu benda sihirnya hancurkan. Dan kemudian sesudah itu merutinkan, di antaranya pengusir setan itu kan ayat kursi. Jadi saya juga pernah, ya, dulu yang cenah kesurupan bacakan ayat kursi, ya. Saya berkata apa yang dipegang ininya biar tenang tidak tegang. Alhamdulillah anu bisa-bisa anu teu. Da cerita abdi mah teu ahli ceritanya. Tapi pernah juga bisa tenang.
Ini boleh ditakdirkan tenang. Dan di sini juga kan Nabi menyebutkannya Allah yang menyembuhkanku. Itu tetap bukan berarti jampekna, doana atau barang tadi yang dihancurkannya yang menyebabkan beliau sembuh. Tetap saja yang menyembuhkan itu adalah Allah. Cukup mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan. Yes. Masalah saum sunat anu bertabrakan model Senin Kamis sareng tengah bulan kumaha? Senin Kamis itu niatnya tidak muqayyad harus Senin Kamis, tapi mutlak bebas saum apapun asal di hari Senin gitu. Mau saum tengah bulan, mau saum Ramadan, pirakunya Senin apa heula. Saum Senin. Mau saum kodo, mau saum ngahajakeun saum Senin ya. Kan di hadisnya Senin Kamis itu disetorkan amal ke langit, dan saya ingin ketika disetorkan itu dalam keadaan saum naon bebas, maka niatnya bebas. Kalau bentrok dengan tengah bulan ya niatkan saja tengah bulan, Seninnya pasti masuk. Bahkan saum tengah bulan pun ya menurut sebagian ulama itu juga niatnya mutlak, bisa digabung dengan saum Nyawal ya. Saum Syawal pas tengah bulan boleh ya. Yang penting kalau saum Syawal muqayyad, saum qada muqayyad. Tidak boleh saum qada yang saum Ramadan dihijikeun ya. Oh cenah Ramadan nu kamari aya keneh hutang. Angke bulan Ramadan ayeuna sakaligus ngodo. Oh itu bisa. Itu mah muqayyad, ya, harus berpisah. Tidak boleh dengan disatukan dengan saum yang lain. Tapi kalau Senin Kamis ya itu boleh disatukan dengan niat yang lain. Saum Daud ya itu boleh disatukan dengan niat yang lain. Pokoknya mah saum selang 1 hari. Mengapa Ji? Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya pertanyaan ya kemarin lupa Ustaz dan setelah ke rumah dan baca-baca buku itu majalah Muslim Sepatu yang terakhir di sana ada banyak antara apa itu keadaan sama khobar. Itu saya sendiri yang menjalankan. Alhamdulillah itu yang saya itu yang menunjukkan itu Ustaz. Di mana waktunya itu ya itu waktunya salat sunat katanya dalam keterangan itu. Tapi alhamdulillah ini dilaksanakan, bahkan lebih daripada salat sunat. Ulang sudah selesai, yang lain baru datang salat lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan itu antara salat itu mungkin antara subuh sama duhur Ustaz, belakangnya itu. Tapi ternyata ada waktu asar maghrib isya itu begitu ada ya qomat Ustaz, itu yang menjadi pertanyaan itu. Nah, apa yang kemarin itu seharusnya kemarin dipertanyakan itu begini kan. Selama ada di Jakarta, Bekasi selama 3 minggu 4 minggu itu sudah ke masjid. Memang itu dari dulu itu masjid itu pada tahu bapak itu sudah tahu. Ternyata sekarang itu berubah Ustaz. Kalau subuh itu datang tuh saat hari itu masjid ya. Tidak ada dari si bapak dan bertemu kan saja. Setelah ada Ustaz, ditunggu Ustaz, mengapa tidak cepat-cepat komat? Sudah lebih. Di sini ada ketentuan. Di bandar sini Ustaz mungkin 5 menit atau kurang tahu kan. Oh iya. Jadi dari mulailah artinya alarm lah Mbak, ya alarm mungkin. Ente ya. Pemberitahuan. Jam digital. Ya pemberitahuan Ustaz. Jadi komat. Itu maksudnya di sini itu karena alasannya beda, alasannya dia itu karena banyak pegawai negeri dan yang itu
Ini bukan satu masjid ya, saya pindah lagi ke perumahan yang lain, gitu lagi. Nah itu perlu dipertanyakan ya dulu saya. Ya. Terima kasih. Pertama tentang jeda antara adzan dan iqomah, sebagaimana saya tulis, sepengetahuan saya ini sudah ijma atau minimal jumhur, memang begitu dari dalil-dalilnya. Jadi sudah adzan itu tidak langsung qomat, ada jeda buat berdoa, buat sholat minimal 2 rakaat. Maksud minimal teh jaraknya seukuran sholat 2 rakaat. Meski ada ya sebagian ulama yang tidak setuju, ya ini seperti yang sering kita bahas, bagian dari ijtihad, ya kita harus saling menghargai. Saya juga kalau datang ke masjid yang tidak ada nanya dulu kan, itu langsung qomat. Ada satu masjid ya di Bakan Tarogong, badai langsung qomat, teh cenah ngantosan sakedap, tapi teh sarolat, ana mah salat. Maka di masjid itu setiap kali saya ngisi, saya sholat qoblat. Ya. Tapi kalau dari Isya, siga di At-Tauhid, kantos rempeg kieu, sudah ada Isya langsung saja, nggak apa-apa. Ya. Karena tidak termasuk yang ditekankan seperti qoblat subuh, qoblat duhur. Jadi kalau kita beda ijtihad dalam masalah itu, nyetong dugikeun ka silih ngahajakeun. Apal urang teh masjid teh sok langsung qomat ngahajakeun salat dihareup. Atau sebaliknya kita tahu ini masjid itu sebetulnya ada salat sunat dulu ngahajakeun terus ada ante qomat. Dan di guru-guru kita juga ini masih dibahas. Tidak semuanya tidak setuju. Sekarang sudah banyak yang mendesak agar budaya itu diubah ya, karena sudah banyak ustadz-ustadz senior yang sependapat, nyarek sependapat umat udah Bukhari Muslim sama hadisnya, dan memang praktiknya seperti itu dari sejak zaman dulu. Yang kedua tentang jam jeda iqomah, itu hemat saya bagian dari musyawarah saja. Jadi seandainya saya terdesak ya, terlambat, nah apakah salin baju dulu, salin sarung dulu, atau langsung ke masjid? Kalau paham kan, dari Masjid Al-Azhar mah jarak dari adzan ke qomat itu 10 menit cukup, salin baju dulu jadi cukup. Lalu kemudian ketika datang sudah sholat, itu kan mengkhianati kesepakatan gitu. Jadi bagian dari musyawarah saja itu jam iqomah, itu bukan berarti dari syariat ya. Kesepakatan untuk sama-sama dimafhumi, termasuk bagi yang sedang sholat sunat ya, boleh itu. Karena Nabi pun ketika qobla maghrib itu, ketika Nabi sholat, sahabat masih ada yang sholat di ujung-ujung tiang masjid ya. Jadi ketika Nabi mengimami Bilal iqomah itu, sahabat masih ada yang sholat qobla maghrib di tiang-tiang masjid, boleh ya, tinggal nanti nyusul masbuk dan insya Allah kasusul. Jadi kalau kemudian pas bunyi alarm iqomah, lalu kemudian iqomat, meski ada yang sholat nggak usah protes, justru seharusnya yang sholat lihat kan ya, lihat dan menyesuaikan dengan jam iqomah itu bagian dari hasil musyawarah saja, agar yang menunggu juga tidak terlalu lama ya. Yang sholat tengah hajakeun teuing lila gitu, teu pacamung-sambung terus nggak ada akhirnya kan nanti. Itu bagian dari musyawarah saja, bukan bagian dari syariat. Dan yang saya tahu itu dipraktikkan memang di masjid-masjid besar. Katanya di Masjidil Haram juga demikian, di Masjid Nabawi demikian. Dulu saya ketika zaman kuliah di Masjid Dewan Dakwah di Jakarta Pusat,
Itu juga demikian. Jadi dari tempat wudhu itu sudah ada tulisan jeda adzan iqomah 15 menit. Jadi orang teh boga ukuran 15 menit. Pas udah 15 menit koma tuh udah mucida kan badag madaguan beres kabeh mah hese gitu. Tinggal nanti yang sedang sholat sunat mempercepat sholat sunatnya dan ikut bergabung. Itu mah bagian dari teknis musyawarah. Dan saya setuju. Meski saya di At-Taubah karena jedanya 5 menit. Nitah ka ari pangobahkeun hese cenah gitu. Najan geus tit nya ada di At-Taubah mah saeutik ningali we. Oh aya keneh dagoan. Tapi kalau sudah sujud terakhir tahiyat akhir melah tinggal bener. Begitu Pak Haji. Mas Anes. Ya. Cekap. Atur nuhun kana perhatosana insyaallah disambung di kajian bakal sumping. Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.